Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Anggari dengan NPM 2213022016. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan, proses pencernaan, organ pencernaan, dan gangguan pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam sistem pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Lalu ada proses pencernaan. Proses pencernaan manusia secara umum. Proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil hingga mudah untuk dicerna. Lalu ada organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dalam mulut terjadi pencernaan mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Lalu ada esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Lalu ada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua yaitu mencampur makanan dan cairan pencernaan yang telah diproduksi. Lalu yang ketiga ada perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Lalu ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu.
Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang kelima yaitu ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau penyerapan. Lalu ada juga usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu mencegah bahan yang tidak tercerna tersebut. Lalu yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi vases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan vases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya vases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran vases. Lalu ada juga gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Contoh dan gangguan sistem pencernaan yaitu ada sariawan, konstipasi, diare, appendisitis, peritonitis, ada juga sirosis hati, dan juga hemoroid. Lalu apa sih cara pencegahan gangguan pada sistem pencernaan? Yang pertama yaitu perbanyak makanan berserat. Makanan berserat merupakan salah satu jenis konsumsi makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua, kunyah makanan dengan baik. Yang ketiga, jangan terlalu sering menggunakan antasida. Yang keempat, rutin berolahraga dan hindari stres. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.